Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi bersyukur bahwa Tuhan begitu baik. Dari Sigi, lalu Parigi Motong, dan hari ini ada di Tentena. Ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat sound system yang sangat baik, sangat bagus untuk firman Allah disampaikan. Amin. Iman bertumbuh dari mendengarkan firman Tuhan. Selama beberapa hari kami berkhotbah berturut-turut, dan sampai hari ini tentu sebagai manusia biasa agak berkurang suara, tetapi karena sound system mantap, saya percaya malam ini Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar di Tentena yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Baik, puji Tuhan jemaat terkasih. Perkenalkan, saya Pendeta Mel Atok. Saya sudah beberapa kali ke Sulawesi Tengah, tapi pertama kali ke Poso dan Tentena. Ini adalah doa saya, kerinduan saya untuk ada di sekitar Poso Tentena, dan Tuhan mengabulkannya. Saya bersyukur melihat antusias dari orang-orang percaya yang hadir malam ini. Saya percaya bahwa siapa yang mencari Tuhan sungguh-sungguh tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Allah malam ini terpilih dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Allah, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Tema KKR kita adalah tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kenapa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya? Karena Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal, pusat pujian penyembahan kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah pencipta alam semesta yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada, dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Dia yang berfirman, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Satu-satunya cara untuk mengenal Tuhan adalah Tuhan sendiri harus memperkenalkan dirinya kepada siapapun yang dia mau. Amin. Terkasih Allah. Firman Allah berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi berusaha mengenal Allah dengan kekuatan kita sendiri, pastilah sesuatu yang mustahil, saudara-saudara. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar, kita sangat kecil. Dia Allah yang maha mulia dan kudus, kita hina dan kotor. Dia Allah yang maha kuasa, baginya tidak ada yang tidak mungkin. Dia tak terbatas, tapi kita terbatas. Bagaimana supaya yang terbatas ini bisa mengalami kuasa yang tak terbatas? Maka firman Allah dengan jelas berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bagi orang Kristen, keselamatan adalah kepastian. Keselamatan bukan semoga-moga, keselamatan bukan mudah-mudahan, keselamatan adalah kepastian kekasih Tuhan. Amin. Dan bagaimana seseorang
bisa mengenal Tuhan. Sekali lagi, Allah memperkenalkan diri Allah kepada orang itu. Bagaimana Abraham, penyembah berhala itu, bisa mengenal Allah dan diberi label predikat sebagai Bapa segala orang percaya, karena Allah lah yang berinisiatif menjumpai Abraham. Allah inilah yang memilih Abraham. Abraham tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dipilih Allah. Tapi firman Allah berkata dalam Roma pasal 9 ayatnya yang ke-15, Allah akan bermurah hati kepada siapa dia bermurah hati. Allah akan berbelas kasihan kepada siapa dia mau berbelas kasihan. Jadi itu tidak tergantung kepada kebaikan orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kemurahan hati Allah inilah yang mengubahkan penyembah berhala seperti Abraham menjadi bapa segala orang percaya. Kemurahan Allah inilah, belas kasihan Allah inilah yang mengubahkan seorang Musa yang notabene adalah pembunuh. Karena kasus pembunuhannya ketahuan, dia lari tinggalkan Mesir dan menuju Midian. Siapa menyangka Allah mau pilih pembunuh ini menjadi pemimpin besar yang membawa keluar Israel dari Mesir. Sungguh dia Allah yang luar biasa. Amin. Dia Allah yang dahsyat luar biasa, yang kalau memilih orang dia tidak melihat kulit luar. Masih ingat ke Bapak Ibu ketika Tuhan berfirman kepada Samuel di saat Saul mulai mengecewakan Allah? Saul tidak berjalan seturut titah Allah. Saul tidak berjalan seturut tuntunan Roh Kudus. Maka Tuhan bilang sama Samuel, pergi ke Bethlehem, ke rumah Isai. Aku memilih salah seorang anaknya. Lalu pergilah Samuel ke Bethlehem, dan 7 saudara Daud dengan bodi yang luar biasa, dengan postur yang cocok, menjanjikan sebagai seorang prajurit bahkan raja. Tapi ketika Samuel sang nabi itu melihat dan menilai abang-abangnya Daud, mulai dari yang paling pertama sampai yang ke-7, Samuel hanya melihat kulit luar, Bapak Ibu. Padahal dia nabi loh. Kalau Samuel saja bisa salah menilai, maka saya, pendeta Mel Atok, percaya Mel Atok juga bisa salah menilai. Nabi bisa salah menilai, Rasul bisa salah menilai, pendeta bisa salah menilai, gembala sidang bisa salah menilai, ketua sinode bisa salah menilai. Tapi Yesusmu dan Yesusku, dia tidak pernah salah menilai. Dia melihat sampai kedalaman hati orang. Maka dia berkata kepada Samuel, engkau melihat apa yang di luar, tapi aku melihat sampai kedalaman hati. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anak-anakmu? Samuel berkata, masih ada satu di padang sedang menggembalakan kambing domba. Anda lihat, dalam acara begitu penting, acara pelantikan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan, Daud tidak diperhitungkan keluarganya. Daud tidak diperhitungkan oleh papa dan mamanya. Daud tidak diperhitungkan oleh abang-abangnya. Daud anak tertolak. Daud anak yang tidak dianggap. Tetapi Tuhan menyambut dia. Amin. Makanya dalam sebuah Mazmur, Raja Daud berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Allah menyambut aku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Allah tidak peduli latar belakang kita. Allah tidak peduli masa lalu kita. Allah tidak peduli sisi gelap kita. Asal kau mau datang kepadanya. Oh haleluya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau orang berbicara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang selalu kaitkan dengan mujizat. Saya tidak ada problem dengan itu, karena saya pendeta percaya mujizat. Bahkan saya
yakin kalau Allah berkenan malam ini mujizat terjadi. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kalau ngomong mujizat, oh pasti dong kita sembah Allah yang hebat. Amin. Yang melakukan 10 tulah di Mesir, itu mujizat semua Bapak Ibu. Air tiba-tiba berubah menjadi darah. Apa? Lalat, nyamuk, belalang, hujan es, paling puncak kematian anak-anak sulung. Itu semua mujizat dikasih Allah. Di depan mata Israel. Israel adalah bangsa yang paling banyak melihat mujizat di bawah kolong langit ini. Itu Israel Bapak Ibu. Dari semua nabi, bahkan sampai zaman Yesus, sampai zaman rasul-rasul, bangsa yang paling banyak melihat mujizat adalah Israel. Di depan laut Kulsum, jalan buntu, di depan laut, di belakang Firaun dengan pasukannya ambisi tinggi mau hantam Israel. Di depan laut, di belakang pasukan Mesir, kiri kanan jalan buntu. Tetapi ketika mereka lihat ke atas, kepada Allah pencipta langit dan bumi, dibelahnya laut Kulsum itu menjadi seperti tanah kering. Israel itu siang panas-panas betul, malam dingin-dingin betul. Tapi mereka panas, Allah siapkan tiang awan. Mereka kedinginan, Allah siapkan tiang api. Mereka lapar, Tuhan beri roti dari sorga. Mereka mau makan daging, Tuhan kirim burung puyuh ke perkemahan mereka. Dan lain-lain. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu jemaat yang ada di Tentena malam ini, apakah generasi itu bertobat? Tidak. Apakah gara-gara melihat banyak mujizat, melihat banyak perkara spektakuler, melihat banyak perkara adi kodrati, lalu mereka kemudian bertobat? Ternyata tidak. Generasi ini tidak masuk tanah Kanaan. Generasi Musa ini, generasi yang lihat mujizat tapi tetap bersungut-sungut, tetap ngomel-ngomel. Makanya dalam Keluaran 17 ayat 17, di Masa dan Meribah, bisa-bisanya hanya gara-gara masalah air minum Bapak Ibu, mereka mempertanyakan kehadiran Allah. Dengarkan ayat ini, Keluaran 17 ayat 7. Ada mikrofon, silakan. Tolong mikrofon buat istri saya. Bro, coba ulang. Tunggu ya Bapak Ibu terkasih ya. Itu selalu on ya, karena beliau akan baca ayat buat saya. Oke, saya baca buat saudara, ayatnya sudah ada nih. Dikatakan dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena apa Bapak Ibu? Orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Anda lihat ini kurang ajar luar biasa. Mereka lihat 10 tulah. Mereka lihat tiang awan dan tiang api. Mereka lihat laut Kulsum terbelah bagi 2. Mereka lihat roti turun dari sorga dan sejumlah mujizat-mujizat peperangan. Tapi memang dasar kurang ajar, hanya cari mujizat tapi tidak cari sumber mujizat. Hei orang Tentena, engkau datang ke KR malam ini, engkau cari siapa? Sumber mujizat. Hanya cari mujizat, saya jamin pertobatanmu pertobatan palsu. Mujizat gampang deh. Cari sumbernya. Sumbernya bernama Yesus Kristus Tuhan. Dia yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan beri kepadamu kelegaan. Amen. Sekali lagi, saya tidak anti mujizat, tapi di zaman akhir menuju akhir zaman, setiap kali saya dapat kesempatan khotbah,
Saya mau mengingatkan kita, apa yang lebih substansial, apa yang lebih inti, apa yang lebih signifikan sebagai orang Kristen. Bukan percikan-percikan doang, tapi kita cari sumbernya. Amin. Makanya yang paling penting, yang lebih mustahil adalah perubahan seseorang. Itu sulit loh. Saya tidak percaya ada pendeta bisa mengubah hati orang. Saya pun tidak sanggup mengubahkan hati orang. Tidak bisa, saudara-saudara. Sebab Alkitab berkata, hati manusia itu adalah bagian dalam diri manusia yang paling licik. Paling licik. Makanya dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-9, Yeremia mencatat kondisi hati kita semua, Bapak Ibu. Ini hati kita semua. Dikatakan apa di Yeremia 17 ayat 9? Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ya. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Raja Daud sebenarnya ada kesempatan membunuh Saul. 2 kali dia kasih lolos. Dan ketika Saul mengetahui itu, Alkitab berkata, dalam kesempatan yang pertama, dia menyesal, dia menangis, dan dia berkata, suara muka itu anakku Daud. Lalu Daud bilang, ya tuanku raja. Daud, engkau lebih benar dari aku lebih jahat dari engkau. Engkau berbuat baik kepadaku, padahal aku berbuat jahat kepadamu, kata Saul. Lalu Alkitab mencatat, menyesallah Saul, menangislah Saul. Tapi itulah liciknya hati. Apakah setelah menangis lalu Saul bertobat? Tidak. Dia hanya sampai tahap menangis. Tapi hati adalah bagian dalam diri kita yang paling licik. Sebentar menangis, katanya mau bertobat. Pas ada masalah, pas kena sakit keras, kena proses ekonomi yang gila-gilaan, mau bangkrut dan lain sebagainya, menangis. Cara Allah kabulkan, hatinya berubah. Apakah ada orang model begitu di Tentena? Kalau ada, Tuhan mau tolong engkau malam ini. Jangan mut-mutan, jangan angin-anginan, jangan panas-panas tai ayam. Amin. Sebentar dia melompat, mau rasa-rasa pegang ini plafon gereja, menyembah sambil mau ganti lampu-lampu yang ada. Gerakan tangannya kayak teknisi listrik. Tapi habis ibadah, aduh, dia lompat luar biasa, dia nyanyi luar biasa, dia bikin ini itu luar biasa, tapi licik. Makanya saya tidak kaget dengar pendeta selingkuh. Oh, ini kita omong. Biasanya saudara dengar oknum pejabat selingkuh kan? Oh, itu banyak nih. Di Sulteng saya tidak tahu ada atau tidak, tapi kalau ada lebih baik bertobat ya sebelum Tuhan hantam kau. Kalau Tuhan masih tegur pakai firman, lebih baik dengar sebelum Tuhan tegur pakai KPK, Tuhan tegur pakai apa lagi? Orang rekam video, posting di media, kelar hidup lo. Beberapa pejabat di beberapa tempat kurang suka saya. Tapi masalahnya saya hamba Tuhan Yesus. Saya bukan hamba pejabat. Saya diutus untuk memberitakan firman. Katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini baru pertama kali di Tentena. Khotbah begini, ini kayaknya undangan terakhir. Tidak. Tapi saya tidak bisa kompromi lagi. Saya dan saudara kalau baca Alkitab, melihat tanda-tanda zaman, kita tahu bahwa Tuhan kita akan segera kembali. Dia tidak mau kita menjadi 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang acuh tak acuh, cuek, tidak peduli Tuhan, yang semangat hanya kalau KKR, setelah KKR loyo. Tuhan tidak mau.
Semangat yang sama malam ini. Semangat ini harus semakin bertambah-tambah. Sekalipun tidak ada kakak, sekalipun tidak ada pendeta tamu, sekalipun tidak ada penyanyi rohani, sekalipun tidak ada lighting luar biasa, sound system luar biasa, kita pegang prinsip, sekali menyala, tetap menyala abangku. Tunggu saya minum. Saya mau ngomong menyala tapi di situ mati. Langsung juga meminum. Kasih menyala dong. Boleh gelap tapi hati terang. Amin. Beri tepuk tangan. Tabakar. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sulit yang namanya hati manusia, tetapi bagi Allahmu dan Allahku tidak ada yang mustahil. Amin. Nats dan buka yang kita baca malam ini yang berbunyi, aku ada sebagaimana aku ada di hadapan Tuhan, bukan karena aku, bukan karena kebaikanku, tapi karena kasih karunia Allah. Bahkan aku telah melakukan pekerjaan yang lebih besar dari orang lain. Itu adalah tulisan langsung dari seorang mantan penjahat yang bernama Saulus, yang dulu sangat-sangat benci Kristen, sangat-sangat benci Yesus, sangat benci pengikut jalan Tuhan. Tetapi perjumpaan dengan Yesus di Damsik itu, sebelum pintu gerbang Damsik terbuka, pintu anugerah terbuka, pintu kasih karunia terbuka, pintu pertobatan terbuka. Seorang pembenci Kristus diubah menjadi penginjil yang rela mati demi Injil, rela mati demi jiwa-jiwa, rela mati demi berdirinya gereja Tuhan. Amin. Oh haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi. Sekali lagi, kesembuhan mah kecil, mujizat mah kecil, tapi yang paling penting hati kita diubahkan. Amin. Ketika Paulus menerima anugerah itu, dia berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahkan dia berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8, dia bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Gara-gara pengenalan akan Kristus, aku lepaskan semua itu untuk memperoleh Kristus. Amin. Dia punya banyak kelebihan. Salah satunya, dia itu mantan anggota Dewan Sanhedrin. Dia lepaskan itu untuk menjadi hamba Tuhan. Dia anggap sampah. Sekarang banyak pendeta pilih sampah ini. Tahu maksudnya? Pendeta mau jadi anggota Dewan. Oh, sudahlah, biarkan orang lain yang bertalenta di politik. Amin, Bapak Ibu pendeta. Kalian sudah tergoda, ayo kembali ke jalan yang benar. Ingat Yunus ya. Ingat Yunus. Coba-coba lari dari pelayanan. Amin. Ikan sebesar itu Yunus telan. Kebalik. Kebalik. Ikan telan. Kalau Yunus telan ikan, itu ikan besar kayak konsistori. Telan sekarang, Natal 2030 baru selesai. Ingat Yunus. Sudahlah, ada orang-orang yang dipanggil dalam dunia politik. Saya ini karena pengaruh sosial media, ada ketua partai datang bujuk-bujuk saya, melamar saya, ayolah Pamel, nggak usah kasih keluar biaya terlalu banyak. Kami sudah bikin survei, kalau Pamel mau, tinggal foto, lalu ganteng baliho, lalu pasang nomor urut. Aku berkata kepada ketua partai itu, aku dipanggil jadi pendeta. Sekali pendeta, aku tetap pendeta. Aku sangat bersuka cita dengan pekerjaan sebagai pendeta.
talenta dalam dunia hukum, dia ada talenta dalam dunia politik, dia ada talenta dalam dunia bidang-bidang yang lain. Silakan, karena dalam bidang-bidang itu pun kita bisa memuliakan Allah. Amin. Bahkan saya lihat sekarang banyak pejabat yang memuliakan Tuhan melalui pangkat dan kedudukannya. Ini keren. Itu namanya power to evangelism. Maksudnya apa? Dia pakai kuasanya, dia pakai jabatannya demi kepentingan Tuhan. Amin. Dari pos Tentena harusnya muncul orang-orang Kristen yang harus memimpin dengan baik. Amin. Amin. Ya, saya baru posting video tadi. Saya khotbah di NTT. Lalu saya kasih masukan pejabat-pejabat di NTT yang notabene Kristen semua. Saya bilang malu sama pejabat-pejabat non-Kristen tapi punya hati untuk orang Kristen. Berapa banyak pejabat-pejabat yang non-Kristen, bahkan agama Islam, mereka rela keluarkan biaya untuk bangun gereja, bantu gereja, perbaiki jalan-jalan di daerah mayoritas Kristen. Harusnya pejabat agama Kristen lebih luar biasa lagi dong. Amin. Oh iya dong. Saya kenal. Ya, contoh saja ini sudah mau berakhir beliau ya. Pak Jokowi, kami di NTT terasa banget. Amin. Dia sudah pergi ke NTT mungkin berapa puluh kali, 30-an lebih. Sampai daerah paling selatan Indonesia, namanya Rote. Paling utara kan Pulau Mianes toh. Sabang sampai Merauke, Pulau Mianes sampai Rotendao. Presiden pertama yang pergi ke Rote, Pak Joko Widodo. Amin. Seorang Muslim, tapi betul-betul menerapkan sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya yang seperti itu pejabat-pejabat yang beragama Kristen. Saya sedih kalau pejabat agama Kristen tapi piara perempuan di mana-mana. Aduh, sedih saya. Herannya perempuan juga mau dipiara. Orang piara tuh piara anjing, babi, kucing, tikus, paniki. Itu baru piaraan. Lu cakep-cakep jadi piaraan pejabat lu. Ya ini kita harus ngomong ini. Dirimu saja kau tidak bisa pimpin, kau mau pimpin apa? Musuh terbesar itu bukan cuma setan, diri sendiri. Makanya Yesus berkata kalau ikut aku, menyangkal diri, baru pikul salib, baru ikut aku. Contoh orang menyangkal diri seperti siapa? Paulus ini, dia berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Apalagi kalau pendeta tidak menyangkal diri, kacau. Oma-oma biar ada masalah dia tidak tanya beban, tapi kalau janda-janda muda, darah Yesus berkuasa. Dia tanya, "Ses, ada masalah?" Untuk apa kita? Saja. Makanya banyak pendeta selingkuh. Saya waktu khotbah di Amerika. Jangan lihat muka begini sudah khotbah keliling Amerika. Itu karena belas kasihan Tuhan. Amin. Lara, saya ikut konferensi pendeta-pendeta gereja Indonesia se-Amerika Utara dan Kanada di Philadelphia. Lalu dalam kegiatan itu bersaksilah seorang pendeta yang cukup ternama dari Indonesia, tapi sekarang menetap di New York. Dia berkata, aduh, saya harus bongkar ini semua di depan para pendeta dan di depan istri saya. Kita semua sudah tegang, ini mau bongkar apa? Ternyata dia bilang, dia pernah jatuh dalam sebuah persinahan dengan jemaat. Ini gembala hafal ayat luar biasa, khotbah semangat, menyala, bahkan lebih menyala dari pendeta Melato.
Pegang mic, lepas mic, bahasa roh terus. Awalnya sharing-sharing. Lama-lama sering-sering. Tambah lama serong-serong. Paling fatal sorong-sorong. Dan ketika sudah jatuh dalam persinahan, berat kasusnya. Ibu itu memilih ceraikan suami. Bapak gembala memilih tinggalkan ibu gembala. Beli apartemen. Tinggal dengan selingkuhan ini tanpa menikah. Ya menikah pun sebenarnya tidak boleh. Karena posisinya sudah model kayak begini. Hidup, pasangan masih hidup. Lalu apa yang terjadi? Yang namanya jauh dari Tuhan, kau mau tahan sampai kapan? Ingat cerita bungsu itu. Bungsu itu pergi bawa harta, hidup duniawi. Apakah hartanya tetap stabil? Tidak. Alkitab berkata dia mulai miskin, melarat, sampai mau makan pun susah. Mau join sama babi. Babi bilang, kau ambil saya gigit kau. Itulah konsekuensi kalau jauh dari Tuhan. Tuhanlah pemilik segala berkat. Amin. Kita datang dengan telanjang, kita kembali dengan telanjang. Kita lahir tidak bawa apa-apa, kita mati tidak bawa apa-apa. Kalau kita punya apa-apa, itu hanya titipan. Jadi jangan belagu. Amin. Jangan kau punya sesuatu sekarang kau anggap kau hebat. Tuhan tekan tombol di atas, putus di bawah. Tombol apa? Tombol jantung. Jantung kita kan tombolnya di atas. Amin. Tuhan tetes di atas, putus di bawah. Ya saya harus ngomong ini apa adanya. Jangan baru punya harta sedikit anggap diri hebat. Oh no, kau dan saya tidak punya apa-apa. Ingat kasus Ayub. Ayub itu salehnya luar biasa, tapi atas seizin Tuhan hartanya ludes. Bukan sekedar titik nol, tapi titik minus. Singkat cerita, harta mulai habis, Pak Pendeta mulai bingung. Tapi ibu gembala dan anaknya dua sudah SMA. Mereka tiap malam berdoa, Tuhan jamah papa, sadarkan papa, kembalikan papa kepada kami. Lalu papa sial ini akhirnya pulang. Apa begini harus bilang papa sial? Pendeta model apa? Hafal ayat bahasa roh tapi gatal luar biasa. Ya, gatal harus bilang gatal. Omong pakai bahasa apa? Alkitab aja bilang ada orang Sunda. Kadang-kadang ada orang sok beretika tapi etikanya tidak alkitabiah. Semua etika yang tidak sesuai Alkitab angkat buang. Itu bukan etika, munafik. Saya nggak mau munafik di Tentena. Sekalipun saya tahu ini undangan terakhir. Serius. Ini kan baru pertama kali. Doa sudah terkabul. Tapi Tuhan utus saya ke sini bukan untuk bikin senang telinga orang. Amin. Tuhan bilang sama Yehezkiel, bilang apa? Dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 8 dengan jelas di sana Tuhan bilang sama Yehezkiel, kalau aku suruh ngomong apa kepada mereka, omong. Kalau suruh mereka bertobat, kau omong. Kau tidak omong, mereka mati. Saya tagih nyawa mereka dari kau. Silakan baca ini ayat. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, Hai orang jahat, engkau pasti mati. hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Maka Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. saya mati nanti Tuhan tanya itu waktu saya utus kau ke Tentena itu. Kau omong apa Melatok? Hah? Kau bicara apa? Kau tegur tidak orang Tentena yang masih percaya arwah-arwah orang mati. Ada orang Tentena begini bertobat. Itu berhala. Orang mati sudah habis. Percaya. Orang hidup kau tidak pernah tegur. Sudah mati lewat kuburan, salam. Kalau dia balas, apa? Kalau dia kau lari Scooby-Doo kejar tidak dapat. Orang hidup kau selalu muka asam.
Orang sudah mati baru salam permisi. Lewat. Anak-anak, mau buat yang terbaik untuk orang tua selagi dia masih hidup ya anak-anak ya. Ada anak-anak tuh yang penyebab orang tua mati. Dia gara-gara dia orang tua mati. Orang tua sudah bilang jangan pacaran dan beda agama. Beda agama bakawan boleh, bakawin tidak boleh. Tapi kau ngotot pacaran, akhirnya mama serangan jantung, bapak serangan jantung. Tapi sebentar di peti jenazah dia menangis paling heboh. Aduh Tuhan, aduh Tuhan, ambil aku saja. Kalau aku yang Tuhan, lu jangan minta habis ini lu. Saya pasti kasih mati kau. Gara-gara kau mama mati. Oke, acara minta lagi. Lu habis ini. Setelah malam 3 malam kau. Ojek sambar kau. Mata. Akhirnya harta Pak Pendeta habis. Saya kasih contoh langsung pendeta. Ini pendeta juga kalau tidak hati-hati bahaya. Saya ngomong begini supaya saya juga diawasi. Serius, tujuan saya ngomong itu. Makanya kemana-mana kalau orang undang saya bilang, saya sama istri ya. Ya saya juga tidak mau sok kuat kali. Iya kan Belatok, ini pendeta bukan malaikat. Saya ngomong ini bukan berarti saya lebih baik. Saya juga tahu saya manusia lemah. Maka itu selalu diakalin. Bagaimana caranya. Sudah tahu lemah jalan sendiri-sendiri lagi. Apalagi daerah tertentu tuh kalau minta foto sama pendeta darah Yesus. Ditusuknya ini saya. Ini dalam rangka apa? Foto-foto aja kali, jangan baku tusuk. Pendeta kan gak ada harga. Akhirnya harta habis. Karena doa istri anak, pendetanya pulang, saudara-saudara. Aduh, waktu dia kasih kesaksian itu di Philadelphia, US, saya kagum karena dia berani jujur. Banyak kan sudah pemain tapi acting toh. Kali ini memang orang berani terbuka, mau malu-malu deh. Ya dosa harus diakui kayak Raja Daud, diakui. Keterbukaan adalah pintu gerbang pemulihan. Aduh, jangan coba bengkok-bengkok dengan Tuhan, nanti repot. Jangan. Ini saya mesti ngomong karena kembali ke Yeskian tadi, kalau tidak ngomong nanti Tuhan tanya saya. Tapi kalau saya sudah ngomong lalu orang yang dengar khotbah kami tidak mau bertobat, ya sudah, ayat 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tapi dia tidak mau. Tapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saya lolos. Saya ini pendeta cari aman dengan Tuhan. Saya tidak cari aman dengan manusia. Saya cari aman dengan Bapa saya yang di surga. Amin. Buat apa cari aman dengan manusia? Amin, dikasih Allah. Amin. Akhirnya Bapak pulang. Lalu ibu terima. Tapi tidak langsung terima. Tidur malam-malam dia mengigau. Mengigau perempuan itu. Bayangkan dia mengigau, panggil itu kuntilanak itu. Cewek gombel itu kurang ajar dia. Anak sudah doa, istri doa, Tuhan bawa pulang. Tidur malam, pikir Yesus. Tahu-tahu Saudara, akhirnya dia mau kembali lagi ke perempuan ini. Istri anak-anaknya antar di depan pintu. Lalu anak-anak bilang, Bapak jangan pergi. Tidak bisa, mama, anak-anak, Bapak udah cinta dia. Begitu kata. Itu kalau saya malaikat, saya tusuk di mata kasih buta. Tapi waktu pas dia mau jalan istri anak, ini bisa nyata Bapak ini. Istri anaknya bilang begini, Papa, hati-hati di jalan ya. Maka jalan mungkin hampir berapa langkah dia jatuh di situ, dia tersungkur. Saat itu dia dipulihkan Allah. Dia kayak orang narkoba tuh sakau. Sakaunya sama itu Buntiana tadi. Tapi
Tapi Tuhan pulihkan dia. Sekarang suami istri dipulihkan, istri juga terima dia, lupakan masa lalu. Ibu-ibu, kalau suami pernah salah, saya pendeta Melato, walaupun saya khotbah keras, tapi saya bilang, tolong ampuni suami. Amin. Amin, ibu-ibu. Amin. Kayaknya suara kurang tajam. Ulang. Amin, ibu-ibu. Amin. Iya dong. Ampuni dia. Ampuni dia. Kalau ditanyai kepada istri pendeta itu, apa rahasianya Bapak bisa ibu bisa terima kembali Bapak? Ibu bilang, kalau bayi BAB, kita buang kotorannya, bukan bayinya. Emang ada ibu di Tentena, bayi BAB, buang sama bayi semua. Dia sudah salah, saya buang kotorannya, dia berharga di mata Tuhan. Mereka dipulihkan, dia teman saya. Saya ke Amerika sering kita makan siang atau makan malam bersama. Saya pernah sakit di Amerika, dia yang antar obat kasih saya. Tapi dia berani mengaku di depan umum. Itu satu teman-teman di Amerika pada tahu cerita itu. Yang saya mau saksikan adalah bahwa memang merubah hati orang itu hanya Tuhan yang bisa melakukan. Amin. Walaupun kita pernah jatuh, Bapak Mama terkasih, tapi Alkitab berkata, sekalipun orang benar 7 kali jatuh, dia akan bangun kembali. Kita jatuh tidak akan sampai tergeletak. Allah akan mengangkat kembali kita. Amin. Dikasih Tuhan. Jangan berkecil hati. Kalau saya dan saudara pernah gagal, Petrus pernah gagal, Abraham pernah gagal, Yunus pernah gagal, murid-murid yang lain pernah gagal. Kalau Tuhan itu tipe seperti kepala perusahaan tertentu, dia tidak akan pakai orang yang sama karena tidak dapat dipercaya. Tapi Tuhan kita beda. Dia memberi kesempatan baru bagi saya dan saudara supaya kita benar-benar bangkit. Dan bukan sekedar bangkit, tapi Paulus berkata, aku berlari-lari kepada tujuan. Maka setelah itu, saudara akan melihat bahwa Allah yang sudah memulai, Allah akan meneruskan sampai seluruh rencananya tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Asal kita percaya pada Yesus, ini yang paling pertama, maka yang lain-lain akan menyusul. Yang lain-lain yang mana? Paulus berkata, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus itu menulis hampir 50% perjanjian baru. Itu adalah buah tangan Rasul Paulus. Dia merintis banyak gereja. Paulus itu, saudara-saudara, Alkitab berkata, sapu tangannya, pernah baca Bapak ya? Sapu tangannya kena orang sembuh. Kalau saya punya kena Anda nih infus. Jangan coba-coba minta setelah ini ya. Pak, tempel dong, pingsan. Saya tidak perlu jadi seperti Paulus, karena Allah punya miliaran cara, bahkan triliunan cara bagi hamba-hambanya. Saya tidak perlu jadi kayak pendeta lain. Saya harus jadi diri sendiri, karena saya percaya dalam diri saya ada potensi. Dalam diri pemuji pelayan Tuhan malam ini ada potensi. Dalam diri Bapak Mama ada potensi. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 4, ada yang diberi 3, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Tidak ada masalah. Amin. Yang pasti Tuhan bilang, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar dari yang aku lakukan. Amin. Terutama dalam penginjilan. Selama Yesus menjelma menjadi manusia dan dia menginjil, Yesus belum pernah KKR di Tentena. Melatok sudah. Ya, sebenarnya pengertian ayat bukan berarti kita lebih hebat dari Tuhan, bukan. Tuhan berjanji, siapa yang percaya kepada dia, maka daerah jangkauannya lebih besar, maksudnya lebih luas. Ada Tuhan Yesus kan maha hadir. Yang saya soroti waktu dia menjelma,
Pelayanan dari usia 30 sampai dia meninggal, dia bangkit 40 hari dia masih beritakan Injil. Tapi dia tidak pernah ke Tentena, dia tidak pernah ke Sigi, dia tidak pernah ke Parimo, dia tidak pernah ke mana, Biak, dia tidak pernah ke Bolmung, Bolaan Mangundo, dia tidak pernah ke Toraja, dia tidak pernah ke NTT. Tapi melalui hamba-hambanya seperti kami, dia utus, dia berbilang, pergi, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, untuk membuktikan apa? Bahwa Yesus adalah Tuhan semua orang. Apa mama dengar? Yesus itu bukan Tuhan gereja, Tuhan semua orang. Amin. Bukan. Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Saya ngomong selalu pakai dasar, Yesus bukan hanya Tuhan orang Kristen, Yesus Tuhan semua ciptaan. Perhatikan ayat ini. Kisah 10:36, Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Kurang jelas. Kisah Rasul 10:36. Itulah firman yang dia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Itulah firman yang dia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, Yang adalah Tuhan dari semua orang. tepuk tangan buat Yesus Kristus. Dia Tuhan semua orang. Alkitab berkata, setiap lutut akan bertelut. Amin. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pada waktu dia kembali, semua lutut akan bertelut. Tapi saya mau kasih tahu, ada dua kelompok yang berlutut. Satu akan berlutut dengan penuh cinta, berlutut dengan sukarela, karena setelah dia menerima Yesus, dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia berlutut dengan penuh cinta, dia berlutut dengan penuh kekaguman. Tapi ada orang yang berlutut terpaksa, mau nggak mau, lu harus berlutut. Kalau lu tidak berlutut, malaikat cekik kau di situ, mati di tempat. Ya, saya mau kasih tahu ini. Semua akan berlutut sekalipun ada yang terpaksa. Itu pengertian berlutut, Bapak Ibu. Bukan semua berlutut dan percaya, tidak. Alkitabnya neraka itu pasti ada penghuni kok. Saya harap bukan Anda. Amin. Amin. Kapan-kapan kalau masih mau, El Atok datang di Tentena, bikin seminar. Kita bisa tanya jawab, kalau hanya khotbah begini nanti pasti muncul di pikiran-pikiran, toh. Tapi saya lihat dari mulai terang sampai gelap, semua pikiran terang. Nanti deh, kalau masih mau, kalau tidak mau ya sudah. Saya tahu kok, ini saudara-saudara saya. Amin. Saya ngomong apa adanya. Tegurannya ternyata lebih baik daripada kasih. Saya tidak mau datang hanya kesempatan satu hari, lalu Injil tidak tersampaikan dengan jelas, saya pulang dengan penyesalan. Saya tidak mau. Bagi seorang dokter yang menjadi kepuasannya kalau pasien yang dia tangani itu sembuh. Seorang guru akan bangga kalau murid yang dia bimbing itu tahu-tahu sudah jadi camat, jadi kepala dinas, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur. Aduh, bangga banget itu guru. Bagi seorang pilot, dia akan bersukacita ketika bisa take off dan landing dengan selamat sukacita di setiap tempat tujuan. Bagi seorang pendeta, kami akan sangat bersyukur ketika kami memberitakan Injil. Firman yang pergi tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu berhasil dan membuat iman kita bertumbuh. Amin. Saya percaya kok Bapak Ibu jemaat datang malam ini karena Tuhan Yesus. Amin. Bukan karena door prize ke Yerusalem. Bukan. Kalau itu dapat, itu bonus, itu berkat, boleh kok. Tapi yang paling utama, kita diubahkan oleh Tuhan. Dan yang berikut, kita dipakai melakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Oh, Tuhan kita hebat. Dia sanggup memakai apa saja. Jangankan manusia, binatang pun dia bisa pakai. Siapa yang ditugaskan mengirim roti dan daging untuk Elia? Burung gagak. Siapa yang dipakai menegur Bileam? Keledai. Saya hati-hati. Ini besar atlet lari sore ya.
Tuhan bisa pakai binatang untuk hukum Mesir. Allah pakai lalat, Allah pakai nyamuk, Allah pakai belalang. Apa yang tidak bisa bagi Allah? Untuk menghukum Israel yang bersungut-sungut, Dia pakai ular tedung, keluar tagut mereka, banyak yang mati. Jadi kalau ada manusia batingkah, tahu batingkah? Tahu. Disuruh melayani, tidak mau melayani. Saudara, kita tidak hebat, jadi jangan batingkah. Kita tidak mau, Allah bisa pakai binatang. Amin. Amin. Oh iya dong. Makanya orang ditawarin cari majelis, tidak mau. Ditawarin pelayanan, tidak mau. Ini tidak mau, tidak mau. Siapa lu? Jangan begitu. Halo sayang, jangan lari-lari. Jangan lari-lari. Udah diam-diam, anak pintar ya. Besar jadi bupati. Anak pintar. Saudara-saudara, usah bertingkah. Orang tentena. Kalau gembala mau tawar pelayanan, cepat laksanakan. Apalagi beritakan Injil, menjangkau orang, itu tugas mulia. Amin. Amin. Waktu Natal siapa pengkhotbahnya? Malaikat. Hari ini telah lahir bagimu. Itu malaikat yang ngomong. Waktu Paskah Yesus bangkit, siapa yang khotbah? Malaikat juga. Dia telah bangkit. Dia mendahului kamu ke Galilea seperti yang pernah dikatakan. Artinya untuk KKR seperti ini cukup Tuhan pakai malaikat, selesai. Anda bayangkan yang khotbah malaikat, yang isi lagu juga malaikat. Emang malaikat ada nama Mikael juga, makanya ada Michael Panjaitan. Tidak ada malaikat nama seperti saya, Melkianus, itu tidak ada. Tapi tidak apa. Sebenarnya begini, makanya anak-anak muda tentena semangat tuh keren itu. Kalian harus melakukan itu terus. Harus tambah tabakan, karena tanpa kita Allah pakai malaikat cukup kok. Kita bukan siapa-siapa. Bayangkan malaikat hadir di sini, pimpin pujian, kita bukannya bersuka cita, mencret semua. Malaikat sayap putih lebih besar dari pesawat, bercahaya, mendarat di sini. Saudara belum lari, saya lari duluan. Iya logik. Saudara baca Alkitab tidak? Daniel lihat malaikat pingsan, Yohanes lihat malaikat tersungkur, Abraham lihat malaikat takut, orang tuanya Simpson lihat malaikat takut, orang tuanya Gideon juga begitu. Tapi Tuhan mau pakai Mel atau Michael Panjaitan, teman-teman orang muda tentena, akan kita semua tanpa kecuali. Yohanes 12 ayat 26. Ayat itu mengatakan, barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Dan barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Baca ayat ini, perhatikan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Yes. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Makanya ini yang saya cari. Tuhan. Ini yang saya cari. Saya cari hormat dari Bapa. Saya tidak cari hormat dari manusia. Banyak orang sibuk cari hormat dari manusia dan mengabaikan firman Allah. Alkitab berkata, terkutuklah orang jenis itu. Mari belajar cari hormat dari Tuhan. Kapan? Ketika percaya Dia. Dan kapan? Ketika mau memberi hidup kita melayani Dia. Ingat itu lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan. Aku harus menjadi berkat. Selagi aku masih kuat, akan tiba waktunya aku tak berdaya lagi. Tapi kalau aku tak berdaya, aku sudah jadi berkat. Amin. Diberkatilah tentena. Bangkit gereja Tuhan. Gereja Tuhan bersatu. Kita pandang dari sinode mana. Mau GKST, mau GBI, GPDI, atau sinode lain, kita semua keluarga. Amin. Saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. 25 tahun lalu, di 3 persekutuan doa, hamba-hamba Tuhan dapat karunia dan mereka bilang bahwa ada sesuatu dari Tuhan buat saya. Oh, kamu akan dipakai ke bangsa-bangsa.
Saya tidak percaya karena saya miskin melarat. Orang tua cuma sopir angkot, SIM-nya sudah mati dari 1986. Serius? Kenapa dia bisa bawa angkot? Dia pakai ilmu hitam, jadi polisi tidak lihat. Serius ini. Orang NTT kuat juga kuasa gelap. Dan papa saya salah satu. Makanya mau bertobat susah setengah mati. Sampai akhirnya harus di kemoterapi. Baru mau bertobat. Kepada orang keras, panggilannya keras. Kalau engkau tidak mau bertobat dengan pakai khotbah, mungkin engkau mau kena kemo. Atau selang infus. Jangan ya. Kalau Tuhan pakai khotbah datang, tak usah Tuhan pakai infus lah, apalah, kasihan. Mama anggota DPR dapur, karena dua-dua tidak tamat SD. Lalu orang hamba-hamba Tuhan 3 orang bilang, aku akan dipakai ke bangsa-bangsa berdasarkan Yesaya 42 ayat 6. Saya tidak percaya, karena sebagai manusia saya pesimis, jujur. Saya sudah kalah sebelum berperang. Saya takut bayangan karena miskin melarat. Di gang saya itu rumah paling miskin adalah rumah saya. Tapi sekalipun paling miskin disebut rumah paling sombong. Kenapa? Karena miring lalu sandar dengan kayu, jadi kayak orang cakar pinggang. Sombong banget loh. Rumah paling sombong. Kamar cuma 1. Bagi 2 pakai kain terigu. Tahu kain terigu ya? Baru tulis di situ neto 66 kilogram. Di sebelah bapak dan mama, di sebelah kami 4 orang laki-laki semua tidur kayak kayu api di situ. Saya tidak percaya bahwa saya akan dipakai ke bangsa-bangsa. Saya tidak percaya ekonomi keluarga bukan cuma lemah, tapi lemah lembut rata tanah. Oh haleluya. Tapi apa yang mustahil bagi Tuhan yang kita sembah? Amin. Dia yang berkata, apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, apa yang tidak dipandang oleh dunia, apa yang tidak berarti bagi dunia ini, itu yang dipilih Allah. Mempermalukan dunia ini. Maka dengar orang-orang Tentena, anak-anak muda yang saya kasih, saya sayangi di Tentena. Engkau milik Kristus. Datang padanya dan engkau akan melihat bersama dia kita cakap melakukan perkara-perkara besar. Sebab baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saya punya kesaksian mirip Pak Michael. Saya dan istri menikah, saya punya sakit tertentu, ibu juga punya sakit tertentu. Dokter bilang tidak akan ada anak. Akan ada keluarga yang tidak setuju dengan pernikahan kami, juga ikut-ikut mengutuk dan berkata, Anda saya punya mulut ya, mereka tidak akan ada anak. Kalau mereka ada anak, potong jari saya. Ada saja. Saya berdoa bersama istri menangis. Dan kami beriman kami akan dapat anak. Dan tidak tanggung-tanggung kami minta 4 orang anak. Dan tidak tanggung-tanggung kami minta 4-nya harus laki-laki semua. Hari ini kami sudah punya 4. Semua laki-laki. Beri tepuk tangan. Hello. Apa yang mustahil bagi Allah? Kalau namanya pun unik, lain daripada yang lain. Tidak ada di seluruh dunia. Tidak ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Rotendao. Tidak ada di seluruh Sulawesi, bahkan di seluruh Sultan, di seluruh Tentena. Tidak ada. Ada nama anak-anak saya seturut-urutan abjad. Anak pertama dari A sampai F. Anak kedua dari G sampai L. Anak ketiga dari M sampai S. Anak keempat dari T sampai Z. Bacanya bagaimana? Jenis ini hanya doa dan puasa. A, B, C, D, E, F itu bacanya absdef. Ada di Tentena. G, H, I, J, K, L itu bacanya Gitska. Muka boleh NTT, anak Ukraina ya. M, N, O, P, Q, R, S bacanya Mnopkis. UP sampai satu Vexis. Ya itu anak saya aktif sudah jadi semua. Su lari-lari, su coret-coret tembok.
Abstep gitskan nokis to fixis. Abstep itu artinya, ada arti abstep, anak berkat, cinta damai, empati, firman. Gitskel, generasi haus Injil, jalan kehidupan yang lurus. Nokis, manusia nyatakan otoritas, power, quality, raja surgawi. To fixis, saya masih pusing. Jadi belum ada. Tapi saya berdoa, keempat anak ini adalah anak-anak yang melakukan perkara-perkara besar. Doa yang sama buat anak-anak kita semua di sini. Amin. Kenapa itu terjadi? Karena kita berserah kepada Tuhan. Dan otomatis, walaupun tantangan ada, tapi Allah akan memberikan kita kekuatan. Dia di pihak kita. Kita lebih dari pemenang. Amen. Saya selesai. Saya rindu malam ini kita dipulihkan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu terkasih. Terpujilah Allah yang hidup. Terpujilah Allah yang hebat. Saudara percaya Tuhan Yesus ada di sini, amin. Dan kalau Dia hadir sesuatu terjadi. Amin. Saya harap lampu-lampu tetap bisa menyala karena saya mau berdoa buat jemaat. Mungkin Kak Michael bisa menyanyi lagi satu lagu, Kak Michael, yang lagunya Kak Michael. Kuasamu terlebih besar. Biar lagunya beliau. Sementara pujian ini diangkat, saya mau malam ini walaupun cuma satu hari, tapi satu hari yang penuh dengan pemulihan. Satu hari yang membuat orang tentena dapat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Satu hari yang membuat kita orang percaya berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Asal engkau mau datang kepada Yesus, engkau dan saya ada di tangannya, maka percayalah, janjinya ya dan amin. Dia berkata, kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Siapapun Anda dan saya, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Angkat tanganmu, sembah Dia.